Di sebuah kota yang menjadi pusat ilmu dan perdagangan di Asia Tengah, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Dan kota itu adalah Bukhara, sebuah kota yang terkenal dengan masjid-masjidnya yang megah, para pedagangnya yang sibuk, serta para ulama yang sibuk mengajarkan ilmu kepada murid-murid mereka. Bayi itu diberi nama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Ia lahir di tengah keluarga yang memiliki kecintaan besar terhadap ilmu. Ayahnya, Ismail bin Ibrahim, dikenal sebagai seorang ulama dan ahli hadits yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan ulama Bukhara. Namun, takdir berkata lain. Sebelum Muhammad kecil sempat mengenal ayahnya dengan baik, sang ayah dipanggil menghadap Allah. Kepergian ayahnya meninggalkan duka yang mendalam, terutama bagi ibunya, seorang wanita salehah yang kemudian mengemban tugas berat untuk membesarkan dan mendidik putranya seorang diri. Meskipun hidup tanpa kehadiran seorang ayah, Muhammad kecil mendapatkan kasih sayang dan pendidikan terbaik dari ibunya. Sejak kecil, ia telah diperkenalkan kepada Al-Quran, hadits, dan berbagai ilmu agama. Namun cobaan tak berhenti sampai di situ. Saat masih anak-anak, Muhammad mengalami kebutaan. Mata yang seharusnya menjadi jendela bagi ilmu dan dunia, tiba-tiba tertutup oleh kegelapan. Tidak ada pengobatan yang mampu menyembuhkannya dan harapan seakan perlahan-lahan sirna. Namun, ibunya tidak pernah menyerah. Setiap malam dalam kesunyian yang hanya ditemani cahaya lampu minyak, ia menengadahkan tangan, berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah agar mengembalikan penglihatan putranya. Hari demi hari berlalu, dan suatu malam ibunya bermimpi melihat Nabi Ibrahim. Dalam mimpi itu, sang Nabi berkata kepadanya bahwa Allah telah mengabulkan doanya dan penglihatan putranya akan kembali. Ketika Muhammad kecil terbangun, ia membuka matanya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa melihat kembali. Keajaiban itu menjadi tanda kebesaran Allah dan bukti bahwa doa seorang ibu yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Sejak saat itu, Muhammad kecil tumbuh menjadi anak yang memiliki semangat luar biasa dalam mencari ilmu. Ia memiliki daya ingat yang luar biasa, seolah-olah setiap kata yang ia dengar terukir kuat dalam pikirannya. Ibunya menyadari bahwa anaknya bukanlah anak biasa, ia adalah seorang yang dikaruniai kecerdasan yang jarang dimiliki oleh anak-anak seusianya. Di usianya yang masih sangat belia, ia sudah mampu menghafal Al-Quran dengan sempurna. Tidak hanya itu, ia mulai tertarik dengan ilmu hadits. Sering kali ia mendengarkan ulama-ulama besar yang datang ke Bukhara dan mencatat hadits-hadits yang mereka sampaikan. Namun Muhammad kecil tidak hanya sekadar mencatat, ia menghafal hadits-hadits itu dengan detail yang luar biasa, lengkap dengan perawi-perawinya. Kegemarannya dalam menuntut ilmu semakin bertambah. Saat anak-anak lain sibuk bermain di jalanan atau mengikuti ayah mereka berdagang, Muhammad lebih memilih duduk di majelis-majelis ilmu, mendengarkan, mencatat, dan menghafal. Setiap hari ia datang ke masjid untuk belajar dari para ulama, dan setiap malam ia mengulang kembali pelajaran yang didapatnya. Kemampuannya mulai menarik perhatian para guru yang mengajarinya. Mereka terheran-heran dengan kecerdasannya. Ia tidak hanya menghafal hadits, tetapi juga mampu memahami maknanya dengan sangat baik. Kadang, ketika gurunya menyampaikan sebuah hadits, ia dapat langsung menyebutkan perawinya dan menyebutkan hadits-hadits lain yang memiliki makna serupa. Anak ini akan menjadi seorang ahli hadits besar di masa depan, kata salah seorang gurunya kepada murid-murid yang lain. Namun, Muhammad kecil tetap rendah hati. Baginya, ilmu bukanlah sekadar kebanggaan, melainkan tanggung jawab yang harus ia pikul dengan amanah. Ia sadar bahwa hadits-hadits Nabi adalah warisan yang harus dijaga, dan tugasnya adalah memastikan bahwa hanya hadits-hadits yang benar dan sahih yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Di usia yang masih sangat muda, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari telah menunjukkan tanda-tanda kejeniusannya. Ketertarikannya terhadap hadis semakin mendalam ketika ia berusia 10 tahun. Pada usia ini, ia tidak hanya mendengarkan dan mencatat hadis, tetapi juga mulai menghafalnya dengan sistematis. Hari-harinya dihabiskan dengan menghadiri majelis para ulama di Bukhara, mendengarkan hadis demi hadis, dan mengulangnya dalam hafalan, hingga ia mampu menyebutkan sanad atau rantai perawi dan matan atau isi hadis dengan sempurna. Salah satu kejadian yang menunjukkan kejeniusan Imam Al-Bukhari terjadi ketika seorang gurunya Ad-Dakhili, seorang ahli hadis terkenal di Bukhara, menyampaikan sebuah hadis dengan menyebutkan nama perawi tertentu. Muhammad kecil
yang baru berusia 11 tahun, dengan berani berkata, "Wahai guru, hadis yang Anda sampaikan ada kesalahan dalam sanadnya. Nama perawi yang Anda sebut bukanlah yang sebenarnya." Sang guru terkejut, tetapi kemudian meminta Muhammad membuktikannya. Dengan tenang, ia menyebutkan sanad hadis yang benar. Setelah mengecek kembali catatannya, sang guru akhirnya mengakui bahwa bocah kecil itu benar. Kejadian ini hanya awal dari kecemerlangan Muhammad bin Ismail dalam ilmu hadis. Ia terus belajar, menghafal, dan memperdalam ilmunya hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu ke berbagai penjuru dunia Islam. Pada usia 16 tahun, Al-Bukhari berangkat bersama ibunya dan saudaranya menuju Makkah untuk menunaikan haji. Di Tanah Suci, ia merasakan atmosfer ilmu yang luar biasa. Para ulama dari berbagai penjuru dunia Islam berkumpul di Masjidil Haram mengajarkan Al-Quran, tafsir, fikih, dan tentu saja hadis. Setelah menyelesaikan hajinya, ia tidak langsung kembali ke Bukhara. Ia memutuskan untuk menetap di Makkah dan mulai berguru kepada para ahli hadis di sana. Ia mengikuti halakah-halakah ilmu, mencatat setiap hadis yang didengarnya dan dengan cepat menghafalkannya. Namun bagi Al-Bukhari, satu kota tidak cukup. Ia ingin mencari hadis dari sebanyak mungkin ulama yang terpercaya. Maka ia memulai perjalanan panjangnya ke berbagai kota-kota ilmu. Di Madinah, ia mempelajari hadis dari para ulama yang menjaga warisan Rasulullah secara langsung. Ia mendatangi majelis-majelis di Masjid Nabawi tempat para ahli hadis besar menyampaikan ilmu mereka. Di Basrah, kota yang menjadi salah satu pusat keilmuan Islam, ia bertemu dengan para perawi hadis yang terkenal ketat dalam meriwayatkan ilmu. Di Kufah, tempat yang menjadi rumah bagi banyak sahabat dan tabi'in, ia menemukan tradisi keilmuan yang sangat kuat dalam periwayatan hadis. Di Baghdad, sebagai ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, ia bertemu dengan ulama-ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Selama 16 tahun perjalanan menuntut ilmunya, Al-Bukhari tidak hanya sekadar mendengar dan mencatat hadis, tetapi menghafalnya dengan sempurna. Ia belajar dari lebih dari 1.000 guru, masing-masing dengan sanad dan riwayat yang berbeda. Tidak hanya itu, jumlah hadis yang ia hafal luar biasa besar, sekitar 600.000 hadis dengan sanadnya. Ia tidak hanya menghafal isi hadis, tetapi juga mengetahui siapa perawi-perawinya, apakah mereka terpercaya atau memiliki kelemahan dalam periwayatan. Di berbagai kota yang ia singgahi, kejeniusan Al-Bukhari semakin diakui. Ia bukan sekadar seorang penghafal hadis, tetapi juga seorang peneliti hadis yang sangat ketat dalam menilai keabsahan riwayat. Di Basrah, suatu hari sekelompok ulama mengujinya dengan memberikan hadis-hadis yang telah mereka ubah sanadnya. Hadis-hadis itu disampaikan dengan rantai periwayatan yang salah, untuk melihat apakah Al-Bukhari dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa ragu, Al-Bukhari mendengarkan satu persatu hadis yang disampaikan. Setelah mereka selesai, ia berkata, "Setiap hadis yang kalian sebutkan memiliki kesalahan dalam sanadnya. Ini bukan sanad yang benar." Kemudian ia mulai menyebutkan hadis-hadis itu satu persatu, mencocokkan sanad yang salah dengan yang benar, lalu menyebutkan sanad yang asli dari perawi-perawi terpercaya. Para ulama yang hadir terperangah, tidak ada satupun hadis yang ia salah koreksi. Kejadian serupa terjadi di Baghdad. Di sana, sekelompok ulama mencoba mengujinya dengan mengacak sanad dari 100 hadis dan menyampaikannya kepadanya. Mereka ingin melihat apakah Al-Bukhari bisa mengenali sanad yang benar. Dengan tenang, ia mendengarkan seluruh hadis yang disampaikan, lalu berkata, "Hadis yang kalian sampaikan telah dicampur dengan sanad yang tidak sesuai." Kemudian, ia mulai menyebutkan hadis-hadis itu satu persatu dengan sanad aslinya, hingga seluruh 100 hadis itu dikembalikan ke bentuk yang benar. Para ulama yang hadir kagum, dan sejak saat itu nama Imam Al-Bukhari semakin dikenal di seluruh dunia Islam sebagai salah satu ahli hadis terbesar dalam sejarah. Di setiap kota yang ia singgahi, para ulama menghormatinya. Mereka menyebutnya sebagai seseorang yang memiliki ingatan seperti emas, tidak hanya mampu menghafal, tetapi juga memahami dan membedakan antara hadis yang sahih, hasan, dan dhaif. Setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan, Imam Al-Bukhari akhirnya merasa bahwa ia telah mendapatkan ilmu yang cukup untuk menyusun kitab hadis yang akan menjadi salah satu karya terbesar dalam sejarah Islam. Namun, perjalanan panjangnya belum selesai. Ilmunya harus diuji lebih jauh, dan tantangan lebih besar masih menantinya.
Perjalanan menuntut ilmu Imam Al-Bukhari adalah bukti kejeniusan dan ketekunannya dalam mengumpulkan dan memverifikasi hadis. Ia bukan hanya seorang penghafal, tetapi juga seorang ulama yang sangat ketat dalam menilai sanad dan matan hadis. Kepergiannya ke berbagai kota, berguru kepada ribuan ulama, dan kemampuannya dalam mengoreksi kesalahan dalam periwayatan membuatnya dihormati oleh para ulama sezamannya. Ia telah meletakkan dasar bagi ilmu hadis dengan ketelitian luar biasa, yang kelak menjadi fondasi dalam penyusunan Sahih Al-Bukhari. Selama bertahun-tahun menuntut ilmu dan menghafal hadis, Imam Al-Bukhari menyadari bahwa banyak umat Islam yang membutuhkan kitab hadis yang hanya berisi riwayat-riwayat paling sahih. Ia melihat bagaimana beberapa perawi kurang berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, ada yang lalai dalam mencatat sanad, dan bahkan ada yang memasukkan riwayat yang lemah tanpa menyaringnya dengan ketat. Hatinya gelisah. Ia ingin menghadirkan sebuah kitab yang tidak hanya menjadi rujukan utama bagi umat Islam, tetapi juga menjaga kemurnian hadis-hadis Rasulullah. Niat itu semakin kuat ketika ia mendengar gurunya, Ishaq bin Rahawai, berkata di salah satu majelis, seandainya ada seseorang yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu kitab, tentu itu akan menjadi pedoman yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Kalimat itu seakan menjadi pemantik yang membakar semangat Al-Bukhari. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menyusun sebuah kitab yang hanya berisi hadis-hadis paling otentik, yang benar-benar berasal dari Rasulullah, tanpa ada cacat dalam sanad dan matanya. Namun, menyusun kitab seperti itu bukanlah perkara mudah. Al-Bukhari menyadari bahwa tugas ini akan membutuhkan penelitian yang sangat ketat dan waktu yang lama. Ia tidak ingin terburu-buru karena setiap hadis yang dicatat harus melewati proses seleksi yang sangat ketat. Dengan tekad bulat, ia memulai pekerjaannya. Selama 16 tahun, ia melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia Islam untuk meneliti dan menyeleksi hadis. Ia tidak hanya bersandar pada ingatannya yang luar biasa, tetapi juga melakukan penelitian mendalam terhadap perawi hadis. Setiap kali ia menemukan sebuah hadis, ia meneliti sanadnya. Memastikan setiap perawi dalam rantai periwayatan adalah orang yang sikah, yaitu terpercaya dalam hafalan dan kejujurannya. Ia tidak segan untuk menghapus hadis dari catatannya jika menemukan ada kelemahan sekecil apapun dalam riwayat tersebut. Dari sekitar 600.000 hadis yang ia hafal, ia hanya memilih sekitar 7.275 hadis untuk dicantumkan dalam kitabnya. Jika dihitung tanpa pengulangan, jumlahnya kurang lebih 2.600 hadis. Setiap hadis yang ia pilih bukanlah hadis sembarangan, melainkan hadis yang telah melewati penelitian yang sangat ketat, yang sanadnya bersambung langsung hingga Rasulullah, dan yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang memiliki tingkat kejujuran dan kecermatan tinggi. Al-Bukhari menyusun kitabnya di Madinah, kota suci tempat Rasulullah dimakamkan. Ia ingin kitab ini ditulis di tempat yang memiliki keberkahan dan sejarah yang agung. Setiap kali ia hendak menuliskan sebuah hadis dalam kitabnya, ia tidak langsung mencatatnya begitu saja. Ia terlebih dahulu melakukan syalat istikharah 2 rakaat di dekat makam Rasulullah, memohon petunjuk kepada Allah agar hanya hadis yang benar-benar sahih yang masuk dalam karyanya. Ia tidak terburu-buru. Setiap hadis yang ia catat dalam kitabnya adalah hasil dari istikharah, penelitian, dan keyakinan yang mendalam bahwa riwayat itu sahih tanpa ada keraguan sedikit pun. Jika ia merasa ada hadis yang masih perlu dikaji ulang, ia akan menundanya dan kembali menelitinya sampai ia benar-benar yakin. Penyusunan kitab ini dilakukan dengan sangat sistematis. Al-Bukhari membaginya ke dalam berbagai kitab dan bab, menyusun hadis-hadis berdasarkan tema agar mudah dipahami dan digunakan oleh kaum muslimin. Setiap bab diawali dengan judul yang menunjukkan isi hadis yang akan disebutkan, terkadang dengan ayat Al-Quran sebagai pendahuluan, sebelum ia mencantumkan hadis yang relevan. Kitab yang ia susun akhirnya dikenal dengan nama Sahih Al-Bukhari, sebuah karya yang kelak menjadi kitab hadis paling otoritatif dalam Islam setelah Al-Quran. Tidak hanya karena jumlah hadisnya yang sahih, tetapi juga karena metode seleksi dan penelitian yang digunakan dalam penyusunannya. Kitab ini bukan sekadar kumpulan hadis, melainkan hasil dari dedikasi, ketelitian, dan ketakwaan seorang ulama yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga warisan Rasulullah. Setelah selesai, Imam Al-Bukhari tidak serta-merta menganggap karyanya sempurna.
Ia terus mengujinya dengan memperlihatkan kitab ini kepada para ulama hadis besar pada zamannya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan Ali bin Madini. Mereka semua mengakui keabsahan dan keunggulan kitab ini. Tidak ada satupun hadis yang dikritik atau dianggap lemah. Perjalanan panjang Imam Al-Bukhari dalam menyusun Sahih Al-Bukhari adalah bukti dedikasi luar biasa dalam menjaga keaslian hadis Rasulullah. Ia tidak hanya mengumpulkan dan menuliskan hadis, tetapi juga menghidupkan semangat ketelitian, kejujuran, dan tanggung jawab dalam meriwayatkan ilmu. Karyanya menjadi bukti bahwa ilmu hadis bukanlah sekadar menghafal dan meriwayatkan, tetapi juga sebuah amanah besar yang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian dan ketakwaan. Tahun-tahun terakhir dalam kehidupan Imam Al-Bukhari tidaklah mudah. Setelah sekian lama mengabdikan diri untuk ilmu hadis, ia harus menghadapi fitnah yang menyakitkan. Ketokohannya yang begitu dihormati ternyata juga mengundang kecemburuan dan perselisihan. Di Nishapur, tempat ia mengajar dan menyebarkan ilmu, muncul tuduhan-tuduhan yang tak berdasar terhadap dirinya. Beberapa ulama yang iri mulai menyebarkan fitnah, meragukan integritasnya, dan menghasut penguasa setempat untuk menjauhinya. Fitnah ini semakin membesar hingga akhirnya Imam Al-Bukhari diusir dari kota itu. Dengan hati yang lapang, ia meninggalkan Nishapur dan kembali ke kampung halamannya, Bukhara. Namun harapan untuk menetap dengan tenang di Bukhara sirna. Penguasa Bukhara menolaknya, bahkan menghalangi penduduk untuk belajar darinya. Imam Al-Bukhari dianggap sebagai ancaman, bukan karena kesalahannya, tetapi karena ilmunya yang terlalu tinggi dibandingkan para ulama yang dekat dengan penguasa. Ia pun kembali terusir dari tanah kelahirannya. Dengan penuh kesabaran, ia memilih hidup dalam keterasingan di sebuah desa kecil bernama Hartang, dekat Samarkand. Di sana, ia menjalani kehidupan yang sangat sederhana, jauh dari keramaian, jauh dari penghormatan dunia, tetapi tetap dekat dengan Allah. Meski diuji dengan pengasingan, ia tidak pernah meninggalkan ilmu dan ibadah. Waktunya dihabiskan untuk berdoa, membaca, dan mengulang hafalan hadis. Ia tetap teguh dalam keyakinannya bahwa ilmu yang ia pelajari dan ajarkan adalah amanah yang harus ia jaga hingga akhir hayatnya. Dalam sepi dan keterasingan, Imam Al-Bukhari menemukan ketenangan. Ujian dunia tidak menggoyahkan ketakwaannya. Hingga akhirnya, di malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah, ia menghadap Allah dengan hati yang lapang, meninggalkan dunia dengan warisan ilmu yang tak ternilai. Malam itu, ketika gema takbir berkumandang di kejauhan, Imam Al-Bukhari mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dengan suara lirih. Doa yang selalu ia panjatkan adalah agar Allah mengambil nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Dengan napas tersengal, ia mengucapkan kalimat syahadat. Sejenak, ruangan itu menjadi sunyi. Kemudian tubuhnya terkulai lemas. Imam Al-Bukhari telah berpulang ke rahmatullah pada malam yang penuh keberkahan, malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Kabar wafatnya Imam Al-Bukhari segera tersebar ke berbagai penjuru negeri. Para ulama, murid-murid, dan pencinta ilmu menitikkan air mata. Mereka tahu bahwa dunia Islam telah kehilangan salah satu ulama terbesar dalam sejarahnya. Pemakaman beliau dihadiri oleh banyak orang yang datang dari berbagai tempat, ingin memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang telah menghabiskan hidupnya demi menjaga kemurnian ajaran Rasulullah. Meskipun jasadnya telah kembali ke tanah, warisan ilmunya tetap hidup. Karya monumentalnya Sahih Al-Bukhari menjadi rujukan utama dalam Islam. Kitab itu tidak hanya menjadi sumber hadis yang paling sahih, tetapi juga menjadi bukti ketelitian dan kecermatan seorang ulama dalam meneliti, menghafal, dan meriwayatkan hadis. Para ulama setelahnya terus menjadikannya sebagai pegangan dalam memahami sunnah Rasulullah. Tidak hanya Sahih Al-Bukhari, tetapi juga murid-muridnya yang tersebar di berbagai wilayah membawa ajarannya ke generasi berikutnya. Namanya tetap dikenang sebagai simbol ketekunan, ketakwaan, dan kecintaan terhadap ilmu. Hingga hari ini, setiap kali seorang Muslim membaca hadis dari kitabnya, nama Imam Al-Bukhari kembali disebut dengan penuh rasa hormat. Ia telah pergi, tetapi cahayanya tidak pernah padam. Warisannya tetap hidup, menerangi jalan bagi mereka yang mencari kebenaran dan ingin memahami ajaran Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Kisah Imam Al-Bukhari mengajarkan kita tentang keteguhan, keikhlasan, dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Meski diuji dengan fitnah dan pengasingan, ia tetap teguh dalam menjaga kemurnian hadis. Warisannya terus menerangi umat Islam hingga hari ini.
Tetap semangat menuntut ilmu dan temukan pembahasan menarik lainnya di Lauhul Mahfudz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.